Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Sri Mulyani selaku pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya izin memperkenalkan diri. Saya Cagiva Salma dari kelas 1F. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang jenis-jenis karya ilmiah. Nah, di sini saya mau nanya nih, apa sebelumnya teman-teman udah tahu apa sih karya ilmiah itu? Jadi saya jelasin aja ya. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh penulis atau peneliti. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya berisi mengenai fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Nah, di sini ada ciri karya tulis ilmiah. Ada 5 nih. Yang pertama ada teoritis. Teoritis mengacu pada teori landasan berpikir dalam pembahasan masalah. Dan yang kedua, lugas dan logis. Tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain, disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Dan yang ketiga, efektif efisien. Ringkas dan padat, hanya menggunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Yang keempat, objektif, berdasarkan fakta, setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya dan konkret. Dan yang terakhir ada sistematis, baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Nah, ada 8 jenis karya tulis ilmiah nih. Yang pertama itu ada artikel atau jurnal ilmiah, yang kedua ada makalah, yang ketiga kertas kerja atau work paper, yang keempat ada paper, kelima skripsi, keenam tesis, ketujuh disertasi, dan yang terakhir ada artikel ilmiah populer. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu ya, apa maksud dari ke-8 ini. Artikel atau jurnal ilmiah. Menurut Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, artikel jurnal ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar dengan perbedaan khusus. Artikel adalah tulisan yang dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang topik yang didukung oleh fakta. Sedangkan jurnal adalah tulisan yang memuat artikel informasi dan akademik tentang suatu topik yang diterbitkan secara berkala. Nah, lanjut, ada makalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah diartikan dalam 2 pengertian, yakni tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Contohnya yaitu karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Jadi sederhananya, makalah itu karya tulis bersifat ilmiah yang pembahasannya difokuskan pada suatu masalah telah melalui proses penelitian, observasi, dan riset lapangan secara benar dan aktual. Pembahasan isi masalah dalam makalah berhubungan dengan suatu mata kuliah atau bidang spesialisasi tertentu. Yang ketiga ada kertas kerja. Work paper atau kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam, dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kertas kerja itu menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima dan dimentahkan oleh forum ilmiah. Nah, selanjutnya ada paper. Paper merupakan tulisan yang membahas topik tertentu dengan didukung data dan argumen yang valid dan kuat. Paper juga diartikan sebagai ringkasan dari penelitian yang dilakukan. Biasanya,
Paper berisi mengenai analisis penelitian baru atau bisa juga berupa alasan tentang penelitian yang sudah ada. Nah, ini ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana atau S1 pendidikan. Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian yang berhubungan dengan bidang keahliannya atau jurusan. Skripsi memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa untuk menerapkan kaidah ilmiah untuk memecahkan masalah di bidangnya. Nah, selanjutnya ada tesis. Tesis merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan, merupakan hasil dari studi yang sistematis atas masalah. Tesis mengandung metode pengumpulan, analisis dan pengolahan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Apa sih bedanya skripsi sama tesis? Skripsi adalah tugas akhir yang dibuat untuk meraih gelar sarjana atau S1. Sementara tesis merujuk pada karya ilmiah tertulis jenjang magister atau pasca sarjana yaitu S2. Disertasi. Disertasi adalah paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen. Pendapat atau argumen itu sendiri dibuat sebagai tesis. Umumnya, istilah disertasi dan tesis dipakai untuk mengacu pemaparan diskusi yang bersifat skolar atau akademis. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam penyelesaian program S3. Disertasi merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang dipilih seorang mahasiswa S3. Nah, sebelum lanjut, jadi skripsi, tesis, disertasi itu hampir sama ya. Bedanya kalau skripsi itu untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Nah, lanjut. Ada artikel ilmiah populer. Nah, ini yang terakhir. Karya ilmiah populer adalah suatu karya ilmiah yang disajikan ke hadapan massa atau masyarakat secara populer pada berbagai macam media massa atau cetak ya, seperti majalah, koran, dan tabloid. Oleh karena itu, karya ilmiah populer ini kemudian memiliki karakter yang khas agar isinya dapat diserap dengan mudah oleh orang banyak dan menarik untuk dibaca. Maka dalam pembuatannya, karya ilmiah populer ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya, udah habis. Nah, jadi itu ya sedikit penjelasan mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Semoga materi yang saya jelaskan ini mudah dipahami oleh kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.